Dum, dum, dum. Berhubung gue nggak bisa tidur karena perbedaan waktu yang signifikan, jadi gue mau makan aja. Gue mau makan instan pakai cabai rawit, pakai sambal ulek. Wow, masukin bumbunya. Kalau di Eropa nih masih sore guys. Zoe, what are you doing now? Okay. Jadi gue lagi sering-sering live. Hi, still in the quarantine days. But only one day. Tomorrow I'm going back to home. Boring because I'm alone. Nobody here. Just eat, sleep, eat, sleep. Jadi biasanya gue see you. Hah? Really? When? Really? Sophie? I don't know. I'm here in Jakarta. Batari. Jadi karena gue lagi di karantina sendirian, nggak ada siapa-siapa, dan gue paling malas makan sendirian, jadi gue akan sering-sering live. Jadi you're so funny, bye again. I check later. Bye Wendy. So, jadi untuk ngilangin jet lag, karena gue masih jet lag nih ya, ini belum 1 hari soalnya. Biasanya gue butuh waktu 2-3 hari untuk beradaptasi lagi sama jam Indonesia. Karantina berapa lama? Setahun. Gila mantap. Coba kita cabai rawit, cabai ulek, saus sambal, plus kerupuk kriuk-kriuk. Karantina berapa tahun kak? Khusus gue katanya pemerintah setahun.
Kak, bahas money laundry. Kalian nggak ada yang ngerti money laundry itu apa, percuma. Ntar udah dibahas dibilangnya kalian nggak pakai duit lu, kan nggak ngerugiin negara. Money laundry ya uang negara, uang rakyat. Jadi kalau yang nggak ngerti netizen, baca di Google, ada itu. Apa itu money laundry? Money laundry itu bisa disebut kriminal atau tidak? Siapa tahu ada uang gua di money laundry itu. Gila, enak banget. Ini ada jamur-jamuran, kita masukin aja jamurnya. Kalau minyak goreng minyak goreng susah. Ya udah jangan pakai minyak goreng lah. Gorengnya pakai minyak lintah ya, minyak tawon, minyak pijit. Kan banyak. Dari bisnis skincare Kaniki udah bisa beli private jet belum? Belum. Mungkin gue baru bisa beli private jet 50 tahun. Karena yang punya bisnis skincare kayak L'Oreal gitu-gitu aja belum bisa beli private jet. Kalau beli helikopter udah bisa belum juga. Belum. Nyewa juga mahal. Nyewa itu 700 juta pulang pergi, tapi tergantung destinasinya. Lain. Coba itu, Denny mau masuk penjara. Apa kasusnya?
Hmm. Bilang, "Hai Dea, lu ngirim apa Dea? Lu ngirim apa ke WhatsApp gua?" Bilang, lo bilang puji pelakor. Kalau kalian nanya gua akan jawab ya. Kalian mau suka mau nggak, sebutan pelakor itu adalah perebut pasangan orang lain. Berarti pelakor itu jadi universal, bisa diartikan ke segala macam. Cewek sama cowok misalkan putus, ternyata cowoknya direbut sama ini. Foto cucus. Coba kirim ke nomor gue satu lagi deh sekarang. Mana dia kirim? Anjay, lama-lama kepedesan gua. Gila. Gila. Kacau. Nyai kirim pulsa. Gua aja nggak pakai pulsa handphonenya. Jadi, kalau mau ngebahas soal pelakor, sebutan pelakor. Pelakor itu adalah perebut pasangan, perebut suami. Perebut istri nggak ada sih, belum ada sih. Jadi buat gue sah-sah aja lah kalau dibilang pelakor, karena menurut dia mungkin si cowok lagi punya pasangan dengan yang lain, tiba-tiba dia masuk akhirnya ke pasangan yang baru. Tapi itu tergantung sama persepsi orang-orang sih. Kita kan gak bisa nyatuin satu kepala rame-rame gitu. Jadi ya, kalau kalian mau nanya tanggapan gua, ya begitu. Tapi kan nggak tahu. Tapi kan kalian kadang-kadang suka dengan keributan, penggiringan opini gitu. Jadi balik lagi ke kalian lah. Tanggapan tentang artis Thailand yang dibunuh. Aduh, gue nggak ikutin beritanya. Jadi gue nggak tahu. Gue nggak tahu beritanya bagaimana karena gue tidak mengikuti saat berita itu ada. Gue itu sedang liburan di Eropa. Karena gue pakai beli kuotanya dari Indonesia, dia agak lemot kalau untuk buka-buka berita. Itu. Kebanyakan dan ini naruh cabai rawit, jadi pedes banget.
Wah. Itu nggak kena biji mata gua. Masukin kerupuk. Hancur-hancurin. DWP lagi bikin laporan. Nah, DWP. Tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Tidak ada. Begitu pula saya. Apalagi saya, cuman orang biasa. Cuman punya embel-embel artis. Nggak ada yang kebal hukum. Kalau pasalnya masuk, ya pasti dihukum. Tapi kalau ke pasalnya nggak masuk, apa yang mau dituntut? Apa yang mau dipaksakan? Emang ini negara kalian. Yang tidak salah harus dihukum. Ini bukan negara netizen, tapi ini adalah negara Republik Indonesia dengan berkepimpinan presiden kita. Yang dibentuk oleh bapak-bapak aparatur negara. Jadi, kalau kalian melaporkan seseorang dan ternyata laporan kalian tidak jalan, berarti tidak masuk ke pasal, bukan berarti itu kebal hukum. Karena kalau bicara soal hukum, itu nggak segampang itu, guys. Lihat aja kasus gua sama Indra Tarigan yang sudah jadi terdakwa. Prosesnya lama. Kalau mau menjarain orang, nggak gampang. Lu pikir hari ini ngelaporin, besok di penjara? Nggak ada. Butuh waktu, proses. Hukum juga pakai proses. Lu mau laporin siapa? Laporin Dennis. Laporin aja. Kalau emang dia salah, pasalnya dapat, bisa dihukum, ya pasti akan dihukum. Tapi kalau kalian sudah melaporkan Dennis atau siapapun itu, ternyata tidak masuk pasalnya, ya sudah, jangan marah, tidak bisa dipaksakan. Itu kan sudah ketentuan dari Bapak Kepolisian. Jangan karena kalian suka sama satu orang, kalian jadi bodoh akan semua hal. Jangan. Kalau menurut kalian Denny salah, nanti kan kita bisa cek sama-sama apakah dia dihukum atau tidak. Beton. Jangan ngomongin masalah hukum lah, berat. Kalian juga sekolah pasti ada yang nggak lulus kan. Jangan ngomongin money laundry juga, berat juga. Kalian pasti nggak akan ngerti. Apalagi yang nggak sekolah, apalagi yang nggak lulus sekolahnya, makin nggak ngerti money laundry itu apa. Dibilang money laundry itu adalah uang rakyat, malah dibilangnya sirik. Uang rakyat tuh uang siapa? Ya uang kita-kita. Pertama yang bayar pajak, atau enggak ada bayar-bayar apa gitu yang akhirnya uangnya bisa ditilep sama negara. Jadi jangan kalian bilang money laundry itu tidak ngerugiin gue. Siapa tahu itu adalah uang hasil gue bayar pajak.
Nah kan, gue hilang kerak gue kan jadinya kalau begini. Aduh. Kasus Adam Denny. Kenapa kasusnya Adam Denny? Kasusnya Adam Denny kan sudah sudah ditangani sama pihak kepolisian, yaitu bapak-bapak yang ada di Mabes Polri. Ya sudah, biarkan mereka mengerjakan tugasnya. Kenapa lu tanya gua? Emang gua bagian dari mereka? Mananya gua tahu? Kalau kasus yang sedang saya laporkan di Kepolisian Jakarta Selatan, ya coba aja tanyakan ke sana. Kan ada nomor humasnya. Kalian bisa tanya, kalian bisa telepon, kalian bisa DM. Ya lu tanya kalau mau tahu kasus yang di Jakarta Selatan, lu tanya ke Pak polisinya, kenapa lu malas? Kadang-kadang netizen suka males. Padahal dia mau tahu tapi dia males, maunya nanya. Jangan dong. Kalian kan pintar, kan rajin-rajin. Kalian tanyalah, atau coba silaturahmi sana. Jangan maunya terima beres. Farida Nurhan, kenapa Farida Nurhan? Iya, hidung gue beda sebelah. Yang ini hidung yang ini terbuat dari ongol-ongol, yang ini terbuat dari bakwan. Beda emang tuh. Segala hidung gue dibilang beda-beda. Mata lu ini miring sebelah. Pokoknya apapun yang terjadi, berita yang terjadi viral di Indonesia, kalian tuh jadi penonton aja udahlah. Gak usah juga nanya, nanti kalau nanya dijawab gak terima. Jadi kan serba salah orang. Padahal orang ngasih tahu yang sebenar-benarnya, mengedukasi kalian supaya kalian pintar, supaya kalian tahu. Oh ini tuh begini ya, oh ini tuh begitu ya gitu. Tapi kalian tuh kadang-kadang susah untuk menerima gitu. Kalau soal kasusnya Medina Musa, saya bisa jawab. Dia sudah dapat panggilan kedua, tapi dia sudah tidak hadir. Nah, kalau sudah dipanggil kedua dan sudah lama tidak hadir-hadir, maka kasusnya naik ke penyelidikan. Dan bisa saja statusnya naik jadi tersangka tanpa harus dia hadir, karena dia sudah menyepelekan panggilan dari aparatur negara. Jadi nggak apa-apa dia di Amerika yang lama pun nggak apa-apa. Nanti kita tinggal bekerja. Nanti kepolisian ada waktunya akan mengeluarkan surat DPO. Kalau sudah mengeluarkan surat DPO, mau nggak mau, ketika dia masuk imigrasi Indonesia, dia akan ditangkap secara langsung sama kepolisian
di bandara. Jadi biarkan saja dia menikmati sisa-sisa hidupnya dengan kebahagiaan yang fake, dengan menuliskan atau memposting foto-foto anak saya atau foto-foto anak Kak Fitri atau foto saya atau foto siapapun di akun hatersnya dia yang dia winner-winner kelenger-kelenger. Hai Ibra, are you still wake up? Still awake? I cannot sleep, Ibra. Kalau nih gini ya, saya kasih tahu nih. Kalau mau memenjarakan orang itu, ya tidak seperti membalikan telapak tangan. Sama seperti kalau kita mau kaya, tidak seperti membalikan telapak tangan. Yang bisa membalikan telapak tangan langsung jadi kaya itu kalau nggak lu ngepet, ya pesugihan, atau nggak lu jadi mafia. Oke. Nah, begitupun dengan kasus yang sudah masuk ke kepolisian. Ketika kita melaporkan seseorang, itu prosesnya cukup panjang. Nggak langsung semena-mena dilaporkan, besok ditangkap. Kalau kasusnya itu kasus spesial, mungkin bisa terjadi. Kalau misalkan kasusnya menyangkut mengenai negara atau menghina petinggi-petinggi yang ada di Indonesia. Hari ini dilaporin, 2-3 minggu prosesnya jalan, langsung di penjara bisa gitu. Tapi kalau kasus kayak gue itu kita butuh yang namanya proses. Ada yang namanya panggilan dulu, panggilan saksi, habis panggilan saksi panggilan pelapor, dari panggilan pelapor nanti dipanggil saksi ahli nanti baru gelar perkara, dari gelar perkara itu baru bisa dinaikkan jadi penyidikan atau tidak. Kalau sudah bisa dinaikkan jadi penyidikan berarti statusnya naik jadi tersangka. Kalau sudah jadi tersangka, saksi dipanggil lagi untuk BAP ulang. Setelah saksi dipanggil lagi, nah saksi itu bukan 1 orang, tapi saksi itu harus 3 orang maksimal. Minimal, maksimal bisa sebanyak-banyaknya. Nah lu bayangin kalau yang dipanggil saksinya 5, berarti butuh waktu berapa bulan untuk selesai pemanggilan saksi. Iya kalau saksinya nggak ada yang sibuk. Kalau sibuk kita kan harus reschedule lagi. Nah kalau sudah pemanggilan saksi sudah semua, udah terkumpul jadi satu, baru dipanggil yang tersangkanya. Nah kalau tersangkanya langsung datang itu enak. Kadang-kadang tersangkanya itu pasti selalu ada alasan, bilangnya sakit lah, minta diundur panggilannya lah, nanti lagi di mana lah, segala macem lah. Sama aja kayak kasusnya Indra Ken, ya kan? Tiba-tiba dipanggil dia lagi di Turki lah, apa segala macem, itu hak dia. Tapi nanti akan ada panggilan kedua. Kalau udah ada panggilan kedua, tidak ada panggilan ketiga. Kalau sampai panggilan ketiga berarti dia sudah siap dijemput sama bapak-bapak kepolisian. Begitu loh. Jadi itu nggak gampang, semua itu butuh proses. Sama kayak lo masak mie. Masak mie kan lo harus buka dulu plastiknya. Abis lo buka dulu plastiknya, lo rebus dulu, lo tunggu dulu sampai mateng, lo buang dulu airnya. Kalau gue buang lagi airnya, gue masak lagi. Karena air dari rebusan Indomie yang pertama itu buat gue kurang sehat. Walaupun gue tahu Indomie juga tidak sehat ya. Tapi akan lebih baik lagi ketika lo buang airnya, lo seduh lagi sama air baru lo masak, lo buka lagi bumbunya, lo taruh lagi di piring. Semua tuh pakai proses, nggak ada yang instan. Ya, jadi siapapun berhak melaporkan orang ke kantor polisi, dan polisi pun berhak untuk menerima laporan. Tapi balik lagi setelah dikaji ternyata laporannya tidak kuat, alias tidak bisa masuk ke pasal manapun. Jangan marah atau jangan sewot atau jangan lagi memfitnah kalau ini kebal hukum, ini ada main dengan ini. Tidak, berarti memang pasalnya tidak kuat yang dilaporkan itu. Jadi kalau kita mau melaporkan kepolisian itu kita harus cari pasalnya dulu yang pas. Kalau nggak pas ya salah sendiri. Gitu loh. Sama kayak gue melaporkan Indra Tarigan, gue butuh proses 2 tahun untuk membuat dia jadi terdakwa dan duduk di kursi persakitan alias persidangan.
tahun. Ya kan? Gitu. Jadi kalian mudah-mudahan udah paham ya dengan gue ngomong sepelan ini, harusnya kalian lebih bisa memahami. Lah terus kalau kasusnya RV-nya gimana? Ya itu tanya sama Bapak Aparatur Negara. Gimana? Kenapa? Karena memang setahu saya, setelah saya baca, pelanggaran prokes atau bukan pelanggaran prokes ya. Misalkan kalau kita tidak mengikuti peraturan pemerintah soal karantina, gitu kan? Itu ada di Google kok. Kalian bisa baca. Memang agak sulit untuk si pelaku ini dipenjara gitu. Karena masa hukumannya kurang dari 5 tahun. Cuman akan bisa masuk ke persidangan. Nah, bisa dipenjara atau tidaknya itu balik lagi ke Bapak Hakim dan Pak Jaksa. Karena kalau sudah masuk ke ranah pengadilan itu bukan lagi urusannya Pak Polisi. Gitu. Nah, kalau menurut kalian ada yang janggal, ya kalian coba tanya. Pihak kejaksaan sama kehakiman kan punya Instagram sekarang. Niki sehat, Niki selalu keren. Hey Hong, thank you Hong. Ini Hong juga one of my best friend. Dia dari Korea, dia businessman, bagus banget bisnisnya. Banyak banget bisnisnya juga, ada bisnis golf, kita juga ada mau bisnis bareng, tapi masih on progress. Mudah-mudahan secepatnya ya Hong. Sama aja kayak misalkan orang kaya, kalau basicnya bukan dari keluarga kaya, tiba-tiba bisa menjadi kaya, 90% itu harus dicurigai. Dari manakah sumber uangnya? Kecuali kalian basicnya kalian punya keluarga udah kaya, terus tiba-tiba kalian bisa menjadi orang kaya dalam waktu kurang dari 5 tahun dengan pengeluaran yang bombastis yang bisa kita saksikan di media sosial setiap harinya. Netizen juga seneng kan dilihatin kemewahan, keriaan gitu kan. Ya itu harus dicurigai, itu duit dari mana? Karena kalau kita hitung secara matematika, rumusnya tuh ada gitu. Ini kalau yang pintar matematika coba aja hitung. Rumusnya tuh ada banget. Keuntungan penjualan, let's say misalkan gue punya skincare, gue punya slim juga. Gue tahu banget hitung-hitungan. Kalau kita jual sekian, modal sekian, keuntungan sekian, penjualan sekian, dapat sekian setiap bulan dikali 12. Gitu. Jadi kalau misalkan bisa beli jam tangan RM sampai lebih dari 5, beli tas Himalaya lebih dari 2, bisa membayar brand ambassador dengan harga mahal, bisa membeli mobil sport yang harganya di atas 10 miliar atau 7 miliar, banyak, menghambur-hamburkan uang, tiba-tiba bisa membeli gedung, bisa tiba-tiba bisa membuat bank, membeli helikopter atau private jet. Itu akan jadi tanda tanya besar sekali. Dari mana pemasukan duitnya gitu. Karena kalau dihitung-hitung, nah masalahnya kalian tidak, gimana ya ngomongnya, kalian tidak masuk dalam bisnis yang sedang dijalani, yang sedang diomongi ini gitu. Jadi kalian tuh tidak tahu presentasinya berapa, keuntungannya berapa gitu. Walaupun apalagi bisa punya pabrik itu bukan 1-2 M. Karena gue juga sempat tergiur dulu mau bikin pabrik untuk usaha gue sendiri gitu. Tapi setelah gue kalkulasikan, ternyata kok ini nggak make sense. Kalau misalkan gue punya, gue pasti akan boncos gitu. Dan gue nggak mau boncos.
Gue nggak mau gara-gara gue cuman ingin show off punya pabrik lalu gue boncos, gue jadinya tidak bisa menafkahi anak-anak gue dengan baik. Gue tidak bisa memberikan fasilitas yang baik karena gue harus mengeluarkan uang untuk sesuatu yang menurut gue akan lama ini baliknya gitu. Karena gini ya, gue itu, ini kayaknya gue ngomong terlalu pelan ya. Skincare gue bukan gak laku, skincare gue laku banget. Skincare gue tuh laku segmented banget, karena hanya orang-orang yang mengerti, yang sayang dengan mukanya, yang mau pakai skincare gue. Itu jadi gue pun tidak terobsesi untuk wah skincare gue harus laku sekian, tidak. Karena skincare itu gue buat usaha skincare itu hanya untuk nambahin uang. Jadi gue tahu misalkan gue punya cicilan, misalkan gue harus bayar cicilan rumah, gue tahu gue harus ngambil uang dari mana, gue harus bayar apa. Alhamdulillah gue udah gak punya cicilan mobil, semua udah lunas. Jadi sekarang yang gue pikirin itu adalah cicilan rumah. Cicilan rumah tidak seberapa. Dulu waktu gue masih ada cicilan rumah, mobil, terus gue juga ada beli tanah, ya gue tahu tabungan gue ada banyak. Pertama gue punya tabungan di mana? Di Nikita Mirzani Lip Serum. Kedua gue punya tabungan di mana lagi? Di Nikita Slim. Ketiga gue punya tabungan di mana lagi? Di Nikita Mirzani Skincare. Keempat gue punya tabungan di mana lagi? Di Beauty Hut Tutu yang sekarang sudah 6 cabang. Jadi kalau kalian bilang, wah Nikita miskin ya, hitung-hitungannya nggak dapet. Kalian bilang gue miskin itu hitung-hitungannya di gue tuh nggak dapet, karena tiap bulannya skincare gue pasti akan ada yang repeat order gitu. Jadi sebetulnya bisnis skincare itu atau bisnis-bisnis yang lain yang sekarang gue geluti itu hanyalah uang jajan tambahan, bukan fokusnya gue di bidang itu. Itu hanya bisnis tambahan supaya ketika misalkan gue tidak dapat uang masukan dari sini, gue punya tabungan dari sini. Beauty Hut itu kan punya Kak Fitri, kata siapa? Beauty Hut itu tuh punya 2 ownernya, Nikita Mirzani dan Fitri Saltero. Mau lihat nggak aktenya? Gitu. Beauty Hut itu punya Nikita Mirzani dan Kak Fitri Saltero. Jadi itu sebenarnya bisnis iseng-iseng, ternyata dari keisengan gue bisa menghasilkan uang. Uangnya bisa gue pakai untuk apa? Ya gue bisa ke luar negeri, gue bisa sekolahin anak yang tiap bulan gue harus bayar 25 juta. Gue bisa beliin anak-anak gue pakaian bagus, gue bisa beliin anak-anak gue makanan yang sehat, bergizi. Gue bisa bayar pembantu-pembantu gue di rumah, gue bisa bayar tim-tim gue yang menolong gue selama ini gitu. Jadi kalau kalian tidak ngerti soal hitung-hitungan mengenai skincare dan lain-lain, kalian mendingan listen aja. Jangan kalian ikut nimbrung, bilangnya iri lah, bilangnya inilah, tidak. Karena uang yang dipakai, yang diputerin itu adalah uang kita. Apalagi kalau kalian suka bayar pajak, ya itu salah satunya adalah uang kalian. Makanya kenapa sih di Indonesia ini diwajibkan sekolah minimal sampai SMA deh, minimal gitu. Bukan minimal atau maksimal sih sampai SMA tuh, nggak ngerti deh. Kayak gitu deh. Makanya waktu wajib sekolah harusnya kalian ikut, jangan pada males. Nah terus kalau udah belajar, jangan cuma masuk ke sekolah aja, tapi belajar yang bener. Belajar, baca. Sekarang kan zaman udah keren banget. Mau apa-apa kalian tinggal Google aja, keluar tuh. Misalkan kalian mau bikin pasal apa, ketik aja pasal 378, pasal penipuan, keluar tuh di Google, kalian baca. Jadi kalian tahu ketika misalkan nanti suatu saat ada artis yang kena masalah pasal penipuan, oh pasal penipuan tuh gini ya gitu. Nah, terus kalian juga bisa baca kok sekarang di Google ada pencucian uang, itu ada juga di Google. Daripada kalian cuma nontonin live streaming artis-artis atau orang-orang yang kalian suka, ngefans banget, buang-buang kuota dan kalian juga tidak dapat apapun, mendingan kalian memperkaya isi otak kalian dengan membaca.
Karena membaca itu adalah ilmu guru yang menurut gue paling menolong sih sekarang. Digital itu sekarang menolong banget. Kayak lo mau tahu apapun itu lo bisa cari di Google. Gampang banget. Cuma kadang-kadang kan rakyat ini suka males. Mendingan nonton live streaming aja. Mendingan gue gibah aja di akun-akun haters. Mendingan gue ngatain aja artis yang lagi live streaming yang gue nggak suka, padahal gue nggak pernah kenal. Itu sebetulnya yang harus dikurangi dari isi otak kalian itu kalau mau maju. Terus misalkan nanti gue deh contohnya mengkomentari kasus orang, dibilangnya nggak nimbrung nggak makan, dibilangnya nggak pansos nggak makan, iri segala macem. Dulu sosial media tuh nggak begini loh. Karena gue main Instagram, yang Instagram gue yang pertama itu gue punya udah kurang lebih 8 tahun, 9 tahun. Itu nggak ada yang iri bilang bos, pansos, nggak ada. Baru-baru 3 tahun belakangan ini aja ya, sosial media tuh kacau. Apa-apalah diposting, apa-apalah penggiringan opini. Dulu tuh nggak begini. Tapi it is what it is ya. It's life. Semuanya akan berubah pada waktunya. Ya udah, pacar gua WhatsApp dan gua harus video call karena beda waktu sebelum gua tidur. Sampai ketemu lagi di live Instagram berikutnya. Mudah-mudahan yang tadi gua bilang kalian bisa memahami. Kalau nggak bisa juga ya kalian bisa ya ngapain lah, setidaknya membuat sesuatu yang ya, membanggakan kayak untuk diri kalian sendiri, orang tua yang masih pada hidup, keluarga, tetangga deket. Itu aja sih. Sampai ketemu lagi. Bye.